Lea Flolure Wikari merupakan salah satu atlet peraih emas di cabang olahraga Muay Thai Tim PON Papua yang sudah berhasil mengantarkan cabur ini menjadi juara umum dengan perolehan 6 medali emas, 4 medali perak, dan 3 medali perunggu. Lea sendiri menyumbangkan medali emas dari nomor 48 kg junior putri. Dalam perjuangannya menuju PON 20 tahun 2021 di PON Papua, Lea sempat mengikuti TC di Batu Malang dan menjadi siswa titipan di SMA Negeri 2 Batu Malang. Lea adalah gadis remaja kelahiran Nafri 24 Juli 2003 dan memang sudah tertarik dengan olahraga sejak masih duduk di bangku taman kanak-kanak. PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua menjadi ajang nasional pertama Lea dan mengaku sangat bangga bisa bermain mewakili Papua, apalagi menjadi tuan rumah. Kerja keras dan prestasi Lea akhirnya mengantarkannya ke pelatnas sebagai persiapan untuk SEA Games 31 Vietnam tahun 2022. Lea bercita-cita ingin menjadi praja IPDN agar bisa mengabdi sebagai aparatur negara, dan ke depan ia mengaku akan fokus untuk meraih cita-citanya, melakukan yang terbaik sebagai atlet maupun sebagai anak yang ingin membanggakan orang tua. Sebagai atlet yang merupakan anak asli Papua, ia juga berharap ke depan akan ada banyak lagi anak-anak Papua yang bermunculan dan bisa berbicara di event nasional bahkan sampai ke internasional. Selain itu, prestasinya juga diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Papua agar bisa berprestasi bukan hanya di bidang olahraga, tapi juga di bidang lainnya. Kembali lagi bersama kami Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan telah hadir bersama kami seorang putri Papua yang sangat membanggakan dan mengharumkan nama Papua dalam cabur Muay Thai di PON 20 tahun 2021 ini dengan meraih medali emas kategori min 48 kg junior. Lea Flolure Wikari, benar ya? Iya. Saya panggil siapa nih? Lea Lea. aja. Oke. Lea ini boleh dikatakan umur yang sangat muda, bahkan masih kategori remaja. Tetapi Lea sudah mendapatkan medali emas yang boleh dikatakan itulah prestasi tinggi di turnamen PON ini. Bisa Lea ceritakan bagaimana perasaan terharu pada saat dinyatakan sebagai juara pertama dan dikalungkan medali emas ini? Silakan. Ya, pertama rasa bangga, Ya. bangga sama diri sendiri karena sebagai perempuan asli Papua bisa menunjukkan hasil yang terbaik di PON pertama di tanah sendiri. Betul. Nah, Lea sebagai putri asli Papua. Bapak asli Mambramo Hulu, Kampung Dabra. Mama asli Jayapura dari Nafri. Kampung Nafri ya. Lea lahir di mana? Lahir di Nafri. Lahir di Nafri ya. Berarti otomatis sekolah dari TK, SD, SMP, SMA semuanya di Papua sini ya, di Jayapura. Ini Lea sudah tamat SMA atau masih sebagai pelajar? Ya, tahun ini baru tamat tahun ini. Dari SMA mana? SMA Negeri 1 Jayapura. Negeri 1. Berarti otomatis juga selain membanggakan nama Papua, Lea juga membawa nama sekolah lebih mengharumkan lagi ya. Lea bisa diceritakan singkat sebagai putri asli Papua, bagaimana bisa memutuskan untuk menjadi atlet Muay Thai dan ikut berlomba di PON 20 ini? Awalnya saya ikut Muay Thai sebenarnya hanya ikut-ikutan saja, hanya karena suka. Berarti boleh dikatakan iseng-iseng berhadiah ya? Suka sama bela diri, jadi ikut. Saya suka bela diri itu dari kecil, tapi tidak diizinkan sama orang tua. Karena kecil kan suka sakit-sakit, jadi tidak diizinkan. Soalnya ya namanya bela diri ya pasti keras latihannya. Jadi pada saat SMA kelas 1, saya ikut eskul dari sekolah, eskul Muay Thai. Dari situ saya mulai latihan 2018, tapi berhenti lagi karena sakit. Pas sembuh total 2019, saya masuk lagi tes fisik untuk memilih atlet untuk PON
jadi ada pemilihan, jadi sempat latihan fisik. Terus saya mulai TC itu 2019 bulan November, itu mulai TC berjalan. Udah mulai lagi ya. Nah itu sempat sakit apa? Sakit mah ya, sakit lambung. Mungkin karena diet atau apa? Atau mungkin tuntutan seorang atlet Muay Thai ya? Tidak juga sih, waktu sakit itu belum resmi jadi atlet. Iya, jadi Masih berlatih seperti biasa ya. Jadi memang ibaratnya nasib baik berpihak kepada Lea di cabur Muay Thai ini. Nah Lea, ini kategori min 48 kg junior. Bisa diceritakan sedikit tentang kategori ini? Apakah yang benar-benar yang ekstrim, yang benar-benar mengutamakan skill dan energi saat berlomba? kelas min 48 di Muay Thai sebenarnya kelas yang paling dibilang kelas yang kecil yang mainnya itu dibutuhkan agresif gitu, sangat agresif. Pokoknya agresif gitu, Iya. ketangkasan gitu Iya. ya. Selain daripada itu? Selain dari itu, setahu saya itu. Setahu itu ya. Iya. Lea, dari pengalaman Lea tentunya bukan di PON ini aja. Pasti ada turnamen pertama yang Lea sudah ikutin. Itu turnamen di mana? Selama jadi atlet, turnamen pertama saya itu di PON sih. Oh di PON sini ya. Tetapi langsung mendulang medali emas ya. Luar biasa. Ini turnamen yang pertama ya. Nah apa respon kedua orang tua pada saat tahu Lea bisa berhasil meraih medali emas? Respon orang tua pertama sangat mengucap syukur sekali kepada Tuhan. Terus sangat bangga karena di rumah saya sebagai anak yang sulung. Jadi ya sangat bangga sekali bisa anak perempuannya bisa sampai di sini dan membanggakan tanah Papua. Mengharumkan nama Papua dan membanggakan ya dengan medali emas ini. Lea, bisa diceritakan singkat perjalanan, kesan, dan perjuangan saat latihan. Apalagi pelatih ini kan boleh dikatakan orang yang tinggalnya jauh dari Papua, ya kan? Nah, bagaimana kesan dari Lea sendiri pada saat dilatih oleh beliau-beliau? Saya mungkin orangnya pendiam, jadi kayak kesannya pertama sih takut karena baru ketemu orang baru gitu. Jadi takut. Segan gitu ya? Iya. Jadi ya selama TC 2 tahun lebih, saya sudah mulai terbiasa dengan keadaan. Jadi bisa menerima semua. Jadi bisa baur ya, beradaptasi kembali. Nah ada pesan sampai sekarang yang dipetik oleh Lea dari pelatih bahwa seperti ini loh Lea yang sampai ketanam sampai sekarang. Ya dari pelatih mungkin dikasih tahu mungkin saya sebagai anak asli Papua jadi harus menunjukkan yang terbaik di tanah sendiri. Terus satu motivasi dari pelatih harus jadi padi, semakin tumbuh semakin. Betul. Berarti semakin tumbuh semakin menunduk ya. Berarti jangan sombong ya. Jangan cepat berbangga diri dan berpuas diri. Tetapi saya melihat sosok Lea adalah low profile dan sangat berjiwa pejuang. Dibuktikan oleh adanya kalungan medali emas pada Lea ini. Nah, Lea dari medali emas ini, Lea persembahkan untuk siapa? Pertama, persembahkan untuk orang tua yang selalu mendukung Lea. Kedua, untuk pelatih, karena tanpa mereka Lea tidak bisa sampai di sini. Terus ketiga, Lea persembahkan medali ini untuk Papua. Untuk Papua tentunya ya. Iya. Dan untuk semua yang sudah mensupport dan memfasilitasi sampai Muay Thai ini bisa ikut berlomba di PON 20 ini. Lea pastinya dapat bonus dong. Nah, kira-kira dipersembahkan untuk siapa? Diserahin ke siapa? Dan Lea inginnya pergunakan bonus ini untuk apa? Bonus ya tentu dibagi
sama pelatih. Terus keinginan saya untuk memakai bonus ini pengen bangun kos-kosan. Kos-kosan ya. Berarti ada jiwa bisnis juga dari Lea ya. Atau mungkin sudah kos-kosan di mana nih? Di Nafri ya? Oh, di Skyland ya. Oh, Padang Bulan. Intinya Lea pengen berprestasi lagi di bidang selain daripada Muay Thai ini ya. Pengen jadi businesswoman gitu ya. Nah, Lea, rencana dan harapan ke depan untuk seorang putri Papua yang telah meraih medali emas di Muay Thai ini. Apa rencana Lea? Rencana ke depan yang mungkin Lea saya mau fokus di Muay Thai ini dan pengen ikut turnamen selanjutnya, harapannya begini-begini gitu. Untuk selanjutnya sih fokus ke sekolah dulu, kuliah. Sekolah ya. Iya. Jadi mungkin untuk turnamen-turnamen selanjutnya mungkin masih bisa diikut kalau sempat gitu. Gitu aja ya. Iya. Mau kuliah di mana? Sekarang sudah mendaftar kuliah di Uncen. Lea, tentunya Lea menjadi contoh generasi putri Papua yang masih berusia remaja tetapi sudah mengharumkan dan membanggakan nama Papua dengan mendulang medali emas di PON 20 tahun 2021 ini di cabur Muay Thai. Bisa Lea membagikan motivasi dan semangat kepada teman-teman generasi Papua untuk lebih berprestasi lagi dan membawa nama Papua lebih ke kancah negara atau internasional. Silakan. Jadi untuk teman-teman semua, terutama untuk teman-teman asli Papua, mungkin lebih giat belajar lagi agar berprestasi dan bisa membanggakan Papua. Amin. Demikian perbincangan singkat kami dengan seorang putri Papua yang telah mengharumkan nama Papua, membanggakan Papua dalam PON 20 tahun 2021 di cabur Muay Thai dengan mendulang medali emas. Saksikan terus program kami Papua Menuju Jejak Prestasi. Torang bisa, Papua juara.